Anak abah, lihat nih. Anak abah, mana anak abah? Nih, abah kalian mengaku terhormat jika kembali didukung Prabowo di Pilgub DKI 2024. Astagfirullahaladzim. Inilah yang dimaksud gerakan perubahan itu kali ya. Otaknya berubah-ubah. Sumpah gak ngerti lagi, gak tahu malu, gak tahu diri banget kok. Bisa gitu kan dia berpikir seperti ini. Emang paling enak menjilat ludah sendiri orang yang lu hina di depan masyarakat Indonesia. Sekarang menjadi mencoba menjadi BSD begitu. Nggak habis pikir kok, kayak buka tembok gitu loh. Kasian tuh anak-anak abahnya. Ada yang sampai jual mobil, ada yang sampai ke surga gara-gara kelaparan. Ada juga yang sampai memutuskan silaturahmi hanya gara-gara beda pendapat. Taunya orang-orang kayak gini udah tau lah. Apakah Anies salah ngasih sinyal untuk minta didukung kembali sama Prabowo? Tentu saja tidak. Gue juga udah pernah bilang, dari zaman batu, politik memang sekotor itu. Agama juga bisa dimanfaatkan demi kekuasaan. Yang goblok adalah lu yang mendukung orang-orang seperti ini setengah mampus. Memutuskan silaturahmi hanya gara-gara banyak pendapat. Dan dia tetap ingin menjadi penguasa. Lu lihat siapa yang menggunakan agama untuk memprovokasi umat. Tapi mereka fine-fine saja. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024. Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa, kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu. Teman mau? Udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Dari 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Pilpres kemudian turun kelas ke Pilgub dengan waktu yang cukup pendek, itu stigma itu akan lekat loh Mas. Gini soal turun kelas, memang ada yang setara sama Pilpres. Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Dan kompetisi itu ada awalnya ada akhirnya. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Kok Ahok membuat Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap. Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob?
Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan? Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang miliku. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud, saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang... Itu yang saya maksudnya. Dan ketika mengatakan itu berarti siap, kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak, termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta atau apapun. Saya masih tetap politisi. Sebagai kader politik di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak boleh gitu. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri,
Ada menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyuruh di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Nama Anies Baswedan ini sering saya dengar ketika masih sering berhubungan dengan istana. Anies ini, menariknya, ternyata jadi momok menakutkan. Isunya nih, Anies harus dijegal karena kalau dia nanti jadi presiden, Anies akan menggunakan kekuatannya untuk menuntaskan masalah-masalah termasuk korupsi di kekuasaan pada era Jokowi berkuasa. Dan saya yakin sih Anies akan melakukan ini. Bukan karena dia peduli pada korupsi, bukan. Tapi sebagai alat untuk semakin menaikkan popularitasnya demi memenangkan pertarungan. Sejak era reformasi, Jakarta masih tetap seksi untuk dibicarakan dalam momen pilkada ini dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Ya karena Jakarta adalah tangga terbaik untuk maju secara nasional di pemilihan presiden. Dan situasi ini juga yang mendorong Anies Baswedan yang sempat jadi calon presiden di 2024 mau saja turun peringkat menjadi calon gubernur DKI. Karena hanya itulah cara dia untuk bisa tetap pertahankan popularitasnya untuk cadangan di Pilpres di 2029 nanti. Dan bisa jadi Pilgub DKI kali ini adalah pertarungan terakhir Anies Baswedan. Karena jika dia akhirnya jadi calon gubernur dan kalah, maka tenggelamlah nama Anies Baswedan. Nah, untuk menjegal seorang Anies, maka Koalisi Indonesia Maju, yaitu kumpulan partai yang kemarin berkoalisi saat Pilpres, ini mulai menaikkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa sih mesti Ridwan Kamil? Apakah nama Ridwan Kamil nanti akan kuat melawan Anies di Jakarta? Oh, tentu tidak. Karena nama Anies ini sangat kuat di Jakarta. Apalagi Anies Baswedan diusung oleh PKS yang menang dalam perolehan suara di Jakarta. Ridwan Kamil dalam beberapa survei itu hanya menempati posisi ketiga di bawah nama Anies dan Ahok.
PR selanjutnya adalah bagaimana menyingkirkan Anies Baswedan supaya tidak jadi batu sandungannya Ridwan Kamil. Ini yang menarik. Menurut beberapa kabar, Koalisi Indonesia Maju akan mengumpulkan hampir seluruh partai di Jakarta untuk bersama-sama mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan mematikan langkah Anies Baswedan untuk diusung PKS. Ridwan Kamil juga kabarnya ditolak oleh komunitas sepak bola Jakarta atau Persija karena dia adalah salah satu dedengkotnya Persib Bandung. Majunya Ridwan Kamil di Jakarta adalah hasil konsensus antara Partai Gerindra dan Golkar. Gerindra ingin memajukan Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta di Jawa Barat. Dan itu berarti Ridwan Kamil harus menyingkir dari sana. Karena itulah Golkar punya syarat. Kalau Ridwan Kamil harus mundur dari Jawa Barat, maka dia harus dapat tiket dari Gerindra untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Gerindra pun setuju dan Ridwan Kamil pun mendapatkan tiket untuk bertarung di Jakarta. Kalau partai lain sih seperti PAN, Demokrat dan lain-lain ya pasti ikut saja karena mereka nggak punya kekuatan seperti Golkar dan Gerindra. PKS sendiri sudah pasti tidak cukup suaranya untuk mencalonkan kalau dia tidak koalisi dengan partai lain. Karena KPU sudah menetapkan calon gubernur di Jakarta itu harus mendapat dukungan 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan PKS sendiri hanya punya 18 kursi. Seandainya nih ya PKS gak punya teman koalisi, maka gugurlah Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Ridwan Kamil nanti yang akan bertarung dengan kotak kosong. Karena Ridwan Kamil menjadi calon tunggal. Itu hitung-hitungan gampangnya sih. Tapi politik nggak segampang hitung-hitungan karena politik itu sangat cair, sangat dinamis. Ada partai besar yang belum diperhitungkan. Siapa dia? Ya, PDI Perjuangan, partai pemenang kedua yang mendapatkan 15 kursi di DPRD Jakarta. Dan sampai sekarang PDI Perjuangan belum memunculkan siapa calonnya. Ini strategi PDI Perjuangan supaya nggak kelihatan strateginya. Suara-suara untuk memunculkan kembali nama Ahok di Pilgub DKI Jakarta ini semakin santer terdengar. Dan menang melawan kotak kosong itu tentu gampang. Kecuali nih ada kejadian khusus kayak di Makassar tahun 2018 ketika calon tunggal wali kota Makassar kalah melawan kotak kosong. Di mana rakyat Makassar lebih memilih kotak kosong daripada calon wali kota yang hanya satu-satunya. Dan karena kejadian di Makassar itulah muncul kemudian opsi B, yaitu Ridwan Kamil melawan calon independen. Siapa calon independennya? Nanti dicarikan yang gak mungkin menang. Siapa tahu Marcel Widianto mau pindah ke Jakarta dari Tangerang. Memang gak bisa baper di politik kita ini. Gak ada idealisme di sana. Yang ada hanya kepentingan. Yang kemarin caci maki sekarang jadi memuji. Yang kemarin memuji sekarang membenci. Yang kemarin menjilat sekarang pada muntah. Yang kemarin muntah sekarang jilat lagi muntahan-muntahannya. Tapi nanti dulu. Ada kalkulasi yang lebih afdol. Siapa tahu nih PDI Perjuangan akhirnya bergabung dengan PKS ikut mengusung Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil. Ini bisa saja terjadi karena PDI Perjuangan seperti kita tahu ini punya dendam sejarah terhadap koalisi Indonesia Maju yang dianggap sebagai koalisi bentukan Jokowi. Kader PDI Perjuangan yang mereka anggap berkhianat. PDI Perjuangan yang berseberangan dengan PKS secara ideologi bisa jadi mereka di Jakarta ini bergandengan tangan hanya karena ingin mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI
ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan